apalagi varian Delta, varian yang transmisinya itu sangat cepat dan tingkat fatality-nya itu cukup tinggi, itu sudah ada di 4 provinsi di sekitar Jambi. Sudah ada di Riau, di Sumbar, di Bengkulu, dan di Sumatera Selatan. Di Jambi sendiri belum ada. Kita sudah pernah mencoba mengirim satu sampel dari seorang pasien yang diduga dia varian Delta, karena dia hasil swab PCR-nya itu negatif, tetapi dia punya gejala klinis COVID. Tetapi karena tidak memenuhi persyaratan untuk di assessment secara whole genome sequencing ya, WGS, sehingga sampel itu tidak diperiksa di Jakarta. Jadi kita tidak tahu apakah ini varian Delta atau tidak. Dari beberapa rekan-rekan dokter menyampaikan bahwa kemungkinan sudah ada. Gejalanya, pemburukannya itu lebih cepat. Begitu masuk rumah sakit, 1-2 hari meninggal dunia. Itu saya temukan di Batanghari, di Bungo, cerita seperti itu. Di Jambi juga kita temukan seperti itu. Artinya ada kemungkinan sudah masuk ke Jambi? Kemungkinan sudah ada varian Delta masuk ke Jambi. Dan hari ini kita menerima siaran bahwa varian Delta itu mendominasi pasien yang ada di Pulau Jawa. Sedangkan Pulau Jambi ini, Provinsi Jambi ini, terbuka pintunya. Kita masih ada sekitar 6, kadang-kadang 5, 7 penerbangan dari Jakarta ke Jambi. Jumlah penumpang total antara 700 sampai 800. Memang mereka sudah diwajibkan untuk membawa surat keterangan bebas COVID. Nah, tetapi kita perlu tetap waspada. Orang-orang yang datang dari daerah yang rawan, COVID-nya, pandeminya tinggi, apalagi daerah varian Delta, itu sebaiknya kita sarankan untuk isolasi mandiri dulu, beberapa hari sambil menunggu masa inkubasinya, kemudian di swab. Kalau seandainya dia hasilnya negatif, baru dia bisa berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Pengalaman di beberapa daerah dan di Jawa Bali itu di masa lonjakan-lonjakan terakhir ini yang menjadi soal oksigen misalnya. Oksigen, nah, ya. Untuk bagaimana situasi di Jambi, pengecekan-pengecekan yang dilakukan kepolisian, barangkali ada hal yang menjadi prioritas gitu. Kita sudah melaksanakan survei juga, dipimpin oleh Bapak Direktur Intelkam Polda Jambi, Kombes Bondan. Sudah diperintahkan seluruh Kasat Intel jajaran untuk mengecek ketersediaan oksigen di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Untuk oksigen kita punya 4 distributor oksigen. Ini ada PT Rezeki Surya Gasindo, PT Samator Gas Industri RSU Abdul Manap ya. Kemudian ada UD Aneka Ragam, ada UD Merlin. Sejauh ini persediaan oksigen itu masih aman. Walaupun ada peningkatan permintaan penggunaan oksigen. Itu di Rumah Sakit Matahir, karena memang jumlah pasiennya banyak. Dan kita juga sudah mendapat tawaran dari PT WKS, Grup Sinarmas. Mereka menyampaikan bahwa mereka punya produksi oksigen 3 ton setiap hari, dan sewaktu-waktu dibutuhkan itu bisa digunakan. Dan saya sudah sampaikan kepada Bapak Gubernur kemarin, yang perlu kita siapkan adalah tangkinya. Jadi kalau seandainya kita bawa tangki itu ke daerah tebing tinggi, di daerah Tanjabbar, diisi di sana, kemudian kita bawa lagi ke Jambi. Tapi sekali lagi, ini memang kondisinya geografis kita ini satu kota dengan kota lain cukup jauh. Jadi walaupun kita tingkat okupansi rasionya tempat tidur itu secara keseluruhan berada di angka 50-60%, tapi tidak mungkin atau sangat sulit bila mana ada orang dari Merangin harus dilarikan ke kota Jambi. Itu jauh perjalanannya. Itu perlu dipertimbangkan. Jadi kota-kota, saya juga bisa sampaikan kepada para Kapolres untuk mempersiapkan penambahan tempat tidur, koordinasi dengan Dinas Kesehatan, untuk tenaga kesehatan, berikut bekal-bekal kesehatannya, termasuk oksigen. Sebenarnya yang di gugus terdepan ini, garda terdepan ini ya teman-teman kita dari Dinas Kesehatan. Polri sifatnya hanya membackup saja, mendukung, mempermudah bila mana mereka kesulitan kita bantu. Bagaimana Anda mengkomunikasikan beberapa produsen oksigen ini? Karena di beberapa daerah itu ada beberapa kasus oksigen sebuah rumah sakit ditarik karena gara-gara tabungnya milik A tapi ngisinya di B. Akhirnya ditarik semua, akhirnya menjadi di Jambi kita belum terima ada informasi seperti itu. Mudah-mudahan nggak ada ya. Artinya untuk memastikan komunikasi di antara perusahaan pestok oksigen ini
Mereka ini adalah penyedia barang yang sudah menjadi rekanannya masing-masing rumah sakit. Oh. Jadi mereka sudah punya sistem untuk distribusi oksigen sendiri. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Dan ini kita lakukan pengecekan setiap hari. Kita melakukan pengecekan setiap hari kepada rumah sakit tentang ketersediaan oksigen ini. Setiap hari Direktur Intelkam selain dia memantau harga-harga barang pokok, dia juga saya tegaskan tambahan satu lagi untuk memantau ketersediaan oksigen di Provinsi Jambi. Oke. Dan di beberapa daerah yang lonjakannya besar, itu rumah sakit penuh, oksigen penuh, kemudian masyarakat yang isoman ini cari oksigen di apotek-apotek. Apotek-apotek. Nah, kemudian yang terjadi itu kosong. Iya. Nah, apakah ini juga menjadi perhatian juga untuk penyedia oksigen untuk kalangan-kalangan yang isoman itu? Ini harus menjadi perhatian juga. Kita sampai hari ini, syukur alhamdulillah belum ada kejadian itu. Kalau di Jawa sudah ada. Sudah ada. Sudah kita lihat di TV bagaimana orang-orang masyarakat yang keluarganya terpapar COVID dan saturasinya rendah, mereka membutuhkan oksigen. Di Jambi, syukur alhamdulillah kita belum mendapat itu. Tapi harus kita perhatikan. Ini masukan yang baik untuk kami. Kita akan juga cek bagaimana ketersediaan tabungnya, juga ketersediaan penyedia untuk kebutuhan personal, bukan untuk kebutuhan rumah sakit. Sementara ini yang kita amati kan hanya untuk kebutuhan rumah sakit. Oke. Dan selama akhir-akhir ini, apa kendala yang paling besar dialami oleh kepolisian dalam rangka untuk pengendalian COVID-19 di Jambi? Ya, kendala yang paling besar adalah kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat Jambi itu masih sangat rendah. Tadi malam saya baru saja menugaskan Kasubdit Cyber dari DTP Teksus Polda Jambi untuk melakukan analisis dengan menggunakan Google Mobility. Kita bisa melihat dari Google Mobility itu bahwa disiplin masyarakat di Provinsi Jambi itu kurang baik. Ini bisa saya tampilkan. Dilihat di sini ya. Memang sudah ada penurunan, tetapi untuk mobilitas masih tinggi. Ini di beberapa kota ya. Sebentar saya cek lagi. Ini Google Mobility. Di sini kita bisa lihat pada Maret 2020 mobilitas masyarakat itu cukup tinggi. Ini untuk di tempat-tempat rekreasi. Pada bulan Mei 2020 itu adalah titik terendah di mana tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat perdagangan, pertokoan retail itu sedikit dikunjungi oleh masyarakat. Tetapi ketika masuk bulan Mei, di mana kita sudah melewati Lebaran, di mana sudah diprediksi bahwa angka pandeminya akan meningkat, justru mobilitas masyarakat tinggi di wilayah Provinsi Jambi. Nah, ini yang perlu penegakan hukum, kedisiplinan masyarakat. Kita menghimbau bahwa penyakit ini bahaya. Dan obatnya pun kalau terkena kepada orang yang berbeda, reaksinya juga berbeda-beda. Jadi lebih baik menahan diri, lebih banyak di rumah saja. Ini untuk mobilitas di daerah toko makanan, apotik pada bulan Mei dan Juni itu meningkat. Mungkin banyak orang yang warga Jambi yang mencari makanan dan obat-obatan ya. Dan ini saya juga sudah perintahkan Pak Kasubdit Cyber untuk membuat per kota. Jadi ada 11 kabupaten kota di Jambi, saya minta untuk dibuat analisisnya. Karena rata-rata penduduk dewasa di Provinsi Jambi ini memiliki smartphone dan dia menggunakan search engine Google. Nah, ketika dia sudah menggunakan search engine Google, secara otomatis dia sudah secara rela menyampaikan kepada Google dimanapun dia berada. Ketika dia mengaktifkan GPS-nya. Nah, dari sekian banyak orang yang mematikan GPS, ada yang menghidupkan GPS, seperti ini penyebarannya. Jenderal, apakah ada pengendalian secara khusus di spot-spot keramaian di Jambi? Ada. Pemerintah daerah, Bapak Gubernur, para Bupati Wali Kota juga sudah mengeluarkan masing-masing, ada yang mengeluarkan peraturan Wali Kota, ada yang mengeluarkan peraturan Bupati, itu ada pembatasan-pembatasan kegiatan. Nah, yang perlu kita waspadai adalah tempat-tempat yang memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, seperti pasar. Nah, hasil analisis dari tim Polda Jambi, kita menggunakan sebuah aplikasi, ini dibuat oleh mantan Kapolres Muara Jambi, AKBP Ardianto. Di sini kita bisa melihat, dari sekian banyak
orang yang terpapar di Jambi, itu paling banyak adalah ibu rumah tangga. Kemudian usia yang paling banyak kena itu adalah usia produktif antara umur 20 sampai umur 49 tahun. Tetapi yang meninggal paling banyak adalah laki-laki. Kemudian nomor 2 terbanyak pekerjaan adalah pelajar mahasiswa. Dan kalau kita lihat pelajar mahasiswa kemudian usia produktif, kemudian ibu-ibu rumah tangga, nah ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah pekerja kantor. Nah, di mana ibu-ibu rumah tangga bersosialisasi, di mana pelajar mahasiswa, anak-anak muda bersosialisasi, di mana para pekerja kantoran bersosialisasi. Tentunya ibu rumah tangga mungkin di pasar-pasar, kemudian di kegiatan-kegiatan kewanitaan. Ini perlu dibatasi kegiatan-kegiatan itu. Kemudian anak-anak muda itu ada di kafe-kafe, ada di restoran, ada di pedestrian, mereka nongkrong-nongkrong, itu perlu dibatasi. Kita masuk dalam level 4 sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 17 tahun 2021, di mana di situ ada pembatasan untuk kota Jambi terutama pada saat itu dimasukkan dari satu di antara 43 kota di Indonesia yang masuk dalam level 4. Itu salah satunya adalah pembatasan pedagang kaki lima sampai jam 5 sore. Kemudian restoran bisa buka sampai jam 20, tetapi untuk take away. Kemudian untuk restoran yang seperti hotel bisa 24 jam tapi take away. Nah, itu kita tegakkan. Kita bersama-sama dengan Satpol PP setiap hari menjelang pukul 5, Direktorat Sabara, Lalu Lintas, kemudian Satfung lainnya di bawah pimpinan Kapolresta Jambi bersama Karo Ops Polda Jambi itu sudah mulai menyiarkan dengan menggunakan mobil public address. Kita punya beberapa mobil public address yang namanya Raisa, pengurai massa, itu suaranya sangat keras, itu kita himbau masyarakat untuk bubar. Dan mereka juga sudah saya sampaikan untuk melaksanakannya secara humanis. Kita melihat di beberapa daerah itu ada yang dengan cara menyemprot, ada yang dengan cara menyita barang, itu saya tidak sarankan kepada para anggota Polri. Tetap laksanakan secara humanis. Kita ingatkan bahwa ini penyakit bahaya. Dia mungkin nggak bisa dapat rezeki atau berkurang rezekinya, tetapi akan lebih susah lagi kalau dia terpapar. Kita tidak melarang orang berjualan, yang kita larang itu orang berkerumun. Jadi silahkan berbelanja, silahkan jajan, tetapi jangan makan di tempat. Bahkan saya menyarankan kepada para Kapolres untuk pedagang-pedagang kaki lima, angkringan, yang banyak tongkrongannya, disarankan untuk membuat banner, mungkin ukuran 30 cm kali 1 meter gitu ya, atau 51 kali 1 meter, pesan antar atau take away, hubungi nomor telepon sekian. Jadi nanti orang yang mau jajan tinggal telepon, atau dia bisa menghubungi Gojek, dipanggil oleh Gojek ininya, makanannya. Untuk berkerumun, makan di tempat sama sekali tidak kami sarankan. Oke, Jenderal, kita sudah di ujung acara. Barangkali pertanyaan terakhir, apa harapan dan saran yang bisa disampaikan kepada masyarakat Jambi terkait dengan misi pengendalian COVID-19? Yang pertama, masyarakat Jambi harus paham betul bahwa penyakit ini adalah wabah yang dunia. Semua negara itu mengalami wabah penyakit COVID ini. Bahkan negara-negara kuat di dunia seperti Rusia, Cina, Amerika, itu pun mereka kewalahan untuk menghadapi penyakit ini. Jadi yang paling penting untuk menghadapi penyakit ini adalah bagaimana kita memutus mata rantai. Kalau ada orang yang sakit, segera dirawat. Orang yang sehat, jangan sampai sakit. Itu sebenarnya kunci global atau kunci besarnya memutus mata rantai COVID ini. Dan kita adalah masyarakat, manusia ini adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus bersosialisasi dengan masyarakat yang lain, dengan manusia yang lain. Tetapi harus dipahami betul bagaimana protokol kesehatannya. Harus curiga bahwa setiap orang yang kita temui, even dia adalah istri, anak, atau keluarga kita, bahwa dia memiliki potensi menularkan, atau kita berpotensi menularkan dia. Kita menahan diri sampai betul-betul ditemukan best practice bagaimana menghentikan penyakit ini. Terjelek kita pernah hadapi pada tahun 1918 pada saat flu Spanyol ya. Kita sekarang temukan lagi tahun 2021 ini. Kita bisa berhasil tahun 1900-an, kita berharap berhasil tahun 2021 ini. Dan kuncinya adalah kesadaran masyarakat. Kita tidak akan bisa mengendalikan angka penyebaran COVID kalau masyarakat tidak sadar. Pakai masker kemana-mana pun pergi. Bahkan sekarang pemerintah menyarankan
menggunakan masker double lapis gitu ya. Pakai pelindung mata juga kalau seandainya kita masuk ke tempat-tempat umum. Selalu bercuci tangan karena tangan kita ini dipakai untuk bekerja, nggak tahu di situ ada virus. Kemudian kita pegang mata, pegang hidung, pegang telinga, pegang mulut, itu akan terkontaminasi. Banyak sekali saran-saran yang bisa dilakukan untuk menghentikan, tapi yang paling penting kalau menurut saya adalah kesadaran bahwa penyakit ini berbahaya dan masyarakat harus disiplin. Oke, terima kasih Jenderal atas waktunya bersama Mojok Tribun Jambi. Tribuners, ini kita sudah di ujung acara. Terima kasih atas waktunya untuk menonton acara kami di Tribun Jambi. Sampai ketemu lagi dengan saya, Bang Mandor, di acara berikutnya. Sampai jumpa.